الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Wasyari'u bersegeralah kalian semua ila maghfiratin menuju ampunan Allah, wa jannatin dan menuju surga Allah, wa iddatil muttaqin disiapkan Allah surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Seruan daripada Allah supaya tidak menunda-nunda amal. Kebaikan itu disebutkan khairul birri a'jal. Khairul birri a'jal. Kebaikan itu yang terbaik adalah disegerakan. Khairul birri a'jal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man shalla alayya ta'ziman ja'ala Allah ta'ala min tilkal kalimati malakan lahu janahani. Janahun bil masyriqi wa janahun bil maghribi wa rijlahu tahtal ardi wa unuquhu multawiyatun tahtal arshi. Yaqulullahu ta'ala lahu salli ala abdi kama salla ala nabiyyi wa yusalli alaihi ila yaumil qiyamah. Man barang siapa shalla alayya membaca sholawat kepada Nabi ta'ziman karena mengagungkan baginda Nabi, ja'alallahu ta'ala min tilkal kalimati malakan, Allah SWT menciptakan malaikat dari kalimat sholawat yang ia ucapkan ke sholawat itu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Dari sholawat itu, dari kalimat sholawat itu Allah SWT menciptakan malaikat lahu janahani. Malaikat itu memiliki dua sayap, janahun bil masyriq wa janahun bil maghrib. Satu sayap menutupi timur, satu sayap menutupi barat. Ketika dikembangkan dua sayap itu, dua sayapnya malaikat diciptakan Allah dari pembacaan, dari kalimat sholawat yang kita bacakan. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Timur barat tertutup. Warijlahu tahtal ardi, kakinya di bumi, wa unukuhu multawiyatun tahtal arsy, lehernya malaikat itu
di bawah aras. Lalu Allah SWT memerintahkan kepada malaikat itu, Sholli ala abdi kama shalla ala nabiyyi. Sholli ala abdi, bacakanlah sholawat kepada hambaku, doakanlah hambaku sebagaimana dia telah membaca sholawat kepada nabiku. Maka malaikat itu terus mendoakan sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. 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 Orang itu kalau diciptakan oleh Allah untuk kebaikan, maka ditolong oleh Allah untuk amal-amal baik. Maka dalam hadis disebutkan, Innallaha idza khalaqal 'abda lil jannah istamalahu bi'amali ahli jannah hatta yamuta 'ala 'amali ahli jannah fayadkhula bihil jannah. Wa idza khalaqallahu al-'abda lin nari istamalahu bi'amali ahli an-nar hatta yamuta 'ala 'amali ahli min a'mali ahli an-nar fayadkhula bihin nar. Baginda Nabi bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah idza khalaqal 'abda lil jannah, bila Allah menciptakan dia diciptakan untuk surga, di hari kiamat hendak dijadikan penghuni surga, istamalahu bi amali ahli jannah, maka Allah menggunakan dia untuk mengerjakan amalan-amalan perbuatannya ahli surga. Hatta yamuta ala amal min amali ahli jannah, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan beramal amalnya ahli surga. Fayadula bihil jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Contohnya nggak usah yang jauh-jauh, seperti Ustadz Yahya Walani. Masya Allah, dulunya seorang kafir, kemudian masuk Islam mu'alaf, lalu kemudian selalu ngomong baik, menyampaikan yang baik, akhirnya ditutup kalamnya dengan kebaikan, meninggal dunia di hari yang terbaik, hari Jumat Zulhijjah, waktu khutbah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Nah, itu contoh orang baik. Innallaha sesungguhnya Allah idza khalaqal 'abda, bila Allah menciptakan seorang hamba lil jannah, diciptakan untuk sebagai penghuni surga, istamalahu bi amali ahli jannah, maka Allah menggunakan dia untuk beramal-amal perbuatannya ahli surga, hatta yamuta ala amal min amali ahli jannah, sehingga meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan amal-amalnya ahli surga. Fayadkhula bihil jannah, lalu dengan amalnya itu maka dia masuk ke dalam surga. Wa idza khalaqal 'abda lin-nar, bila Allah SWT menciptakan seorang hamba diciptakan untuk sebagai penghuni neraka, istamalahu bi amali ahli nar, maka Allah menggunakan dia untuk berbuat amal-amalnya ahli neraka. Naudzubillah. Hatta yamuta 'ala amal min amali ahli nar, sehingga sampai dia meninggal dunia dalam keadaan beramal-amalnya ahli neraka, bayadula bihin nar, dengan amal itulah dia masuk neraka. Allah. Nah, inilah kehidupan nih. Ini kehidupan itu berada dalam satu perjalanan yang panjang, perjalanan akhirat. Sambil ditap-tap layarnya ya, biar banyak yang nonton. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, nikmat amal baik ini, sehingga harapannya Allah kekalkan bersama kita, sehingga sampai kita menghadap kepada Allah dipanggil dalam keadaan mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Allah karim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah pula yang menciptakan perbuatan kalian. Perbuatan baik dan buruk itu diciptakan Allah. Yang baik dibuat baik, yang buruk dibuat buruk. Murni maunya Allah. Jadi yang baik itu bukan karena dia mau baik. Yang baik karena dikehendaki baik. Yang buruk karena dikehendaki buruk oleh Allah. Bersyukur orang yang dikehendaki baik. Hanya istighfar orang yang berada dalam keburukan. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Wa qala, dan berkata Nabi Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi, sesungguhnya aku berangkat menuju Tuhanku. Ila haitsu amaroni rabbi wa huwa, yaitu ketika Allah menyuruh saya, memerintah saya. Sayahdin, pasti Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada saya, ila ma fihi salahu dini, untuk mengerjakan perkara yang di dalamnya terdapat kebaikan agamaku. Ini Nabi Ibrahim mengatakan, ini dhahibun ila rabbi sayahdin, ay ila ma fihi salahu dini. Haitsu amaroni rabbi inni dhahib ila rabbi. Saya berangkat mengerjakan sesuatu yang Tuhanku menyuruh aku. Sayahdin, kalau mengerjakan perintah Allah, pasti Allah memberikan petunjuk. Ila ma fihi salahu dini, yaitu memberi petunjuk kepada perkara yang dikerjakan itu pasti terdapat kebaikan dalam agama. Kita ini berangkat menuju sholat, berangkat menuju majelis ilmu, berangkat menuju tempat kerjanya untuk bekerja. Itu perintah Allah. Segala bentuk perintah Allah, lalu kita berangkat menuju mengerjakan perintah Allah, maka di sana ada sholahuddin. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin, ay ila ma fihi sholahuddin. Menunjukkan bahwasanya di dalam mengerjakan perintah Allah ada ridha Allah. Lalu setiap kita mengerjakan perintah Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan doa waktu mustajab. Setiap mengerjakan perintah yang wajib, maka setelah itu selesai perintah kita kerjakan, berdoa. Karena berdoa setiap mengerjakan, melaksanakan perintah Allah itu mustajab. Di antaranya dubura kulli sholatin, berdoa setiap selesai mengerjakan sholat 5 waktu. Itu mustajab. Kenapa? Karena selepas mengerjakan perintah Allah. Selepas menjalankan puasa Ramadan, maka setiap menjelang berbuka Ramadan, waktu mustajab. Selepas melaksanakan ibadah haji, selepas membayar zakat, selepas amal-amal wajib itu ada doa mustajab. Ini yang dipahami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin
Rabbi habli minas sholihin. Maka Nabi Ibrahim selepas mengerjakan perintah tadi berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ya Allah habli, berikanlah aku minas sholihin, anak yang dari golongan orang-orang yang soleh. Ay ba'du sholihin yu'inuni ala da'wati wa ta'ati, yaitu berikanlah saya anak yang bagian dari orang-orang yang soleh, yang akan membantu aku di dalam dakwah dan amal taat. Jadi kalau kita ini mencita-citakan anak, maka bayangan kita sebagaimana cita-cita Nabi Ibrahim, anak yang akan membantu kita dalam urusan kebaikan. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin. Surat As-Saffat ayat 99 memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya di dalam setiap mengerjakan perintah Allah terdapat doa mustajab. Karena Nabi Ibrahim minta Rabbi habli minas sholihin, beri saya ya Allah anak yang dari golongan orang-orang yang saleh, anak-anak yang saleh. Maka doa Nabi Ibrahim ini dijawab oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu Allah memberikan kabar gembira akan lahirnya anak yang halim, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail ini anak hasil doanya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ishak anak hasil pengorbanan Siti Sarah, yaitu dengan khidmat kepada tamu. Suatu hari Nabi Ibrahim kedatangan tamunya malaikat, dikirim Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Tapi diperintah oleh Allah untuk mampir sebentar di rumahnya Nabi Ibrahim untuk bertamu. Maka tamunya ini langsung dilayanin oleh tuan rumahnya, yaitu Siti Sarah, dibuatin anak sapi yang dipanggang. Jadi dipanggangin anak sapi. Faja'alahu bi'ijlin hanif. Lalu dihidangkanlah anak sapi panggang ini. Maka ternyata tamunya tidak mau makan. Gelisah Nabi Ibrahim, kenapa kamu tidak mau makan? Maka tamunya jawab, saya ini tidak makan. Saya ini adalah malaikat yang dikirim Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Tetapi dengan barokah dan khidmat pelayanan istrimu yaitu Sarah, maka nanti Sarah akan hamil, dikasih lahirlah anaknya namanya Ishak. Ishak itu kata guru saya almarhum Zezoran artinya tertawa. Kenapa? Karena di waktu itu Siti Sarah sudah tua maka tertawa karena tua kok punya anak. Nah, ini Siti Sarah kemudian melahirkan anak Nabi Ishak. Maka putranya Nabi Ibrahim itu dua. Yang pertama Nabi Ismail, kemudian yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ismail ini sebab pengorbanan Nabi Ibrahim, yaitu Rabbi habli minas sholihin. Maka setiap mengerjakan amal fardu berdoa ini. Doanya Nabi Ismail, Rabbi habli minas sholihin.
Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan berangkat. Saya selalu berangkat mengerjakan perintah Allah. Maka di dalam mengerjakan perintah Allah sayahdin, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan. Ilama fihi salahu dini, yaitu kebaikan yang timbul daripada mengerjakan perintah, menjalankan agama. Di dalam mengerjakan perintah ada kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Setiap mengerjakan perintah kita doa, Rabbi habli minas sholihin. Habis sholat doa. Habis mengerjakan kebaikan apa saja doa. Kama kebul doanya. Maka doa silahul mukmin, doa senjata orang yang beriman. Maka akhirnya dari doa itu Allah memberi anak kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, ay basyarnahu bil walad, yaitu kami memberi kabar gembira kepada Ibrahim bil walad, dengan akan lahirnya anak. Maka lahirlah anak namanya Ismail dari istri yang bernama Hajar. Lalu setelah lahir datang lagi perintah supaya Nabi Ismail dan Siti Hajar ini dibawa ke Mekah. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim bersama istrinya membawa Nabi Ismail kecil ini, dibawa ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, ditaruhlah Nabi Ismail dan Siti Hajar ini di dekat Ka'bah, di Hijr Ismail. Taruh di situ, dititipkan kepada Allah. Nabi Ibrahim bilang, Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku nempatkan istriku dan anakku di dekat Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram. Yang tidak ada sumber kehidupan. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ghairi dzi zar'in, yang tidak ada sumber tumbuh-tumbuhan. Inda baitikal muharram, itu lembah di dekat Masjidil Haram. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini contoh kita di dalam mencipta keluarga yang sukses. Ayahnya mengamalkan agama, istri-istrinya mengamalkan agama. Dari ayah dan istri yang taat, lahirlah anak-anak yang taat. Nabi Ismail hasil doa ayahnya, Nabi Ishak hasil amalan ibunya melayani tamu. Kalau ada tamu ke rumah kita, maka dia tamu datang dengan membawa 70 malaikat. Bila orang itu bertamu, maka dia membawa 70 malaikat bersama. Rumah kita disiapkan untuk menerima tamu-tamu yang berkunjung, supaya rumahnya barokah. Masya Allah. Inilah cerita-cerita seperti ini
sering-seringlah kita dengar agar kita punya gambaran pandangan dalam kehidupan. Ada satu kisah disebutkan sebab-sebab Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Di antara sebabnya kenapa Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Disebutkan sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihi wassalam annahu qarraba alfashatin wa salasu mi'ati baqaratin wa mi'ah badanatin fi sabilillah. Sebabnya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, adalah bahwasanya Nabi Ibrahim sebelum itu telah mengorbankan, memotong alfushatin 1000 kambing, wa salasumi'ati baqaratin 300 sapi, wa mi'atu badanatin 100 unta. Sebelum itu Nabi Ibrahim sudah menyembelih hewan korban, yaitu 1000 alfushatin 1000 kambing, salasumi'ati baqaratin 300 sapi, mi'atu badanatin 100 unta. Wa ta'ajjaban nasu wal malaikatu min dalik. Maka atas pengorbanan Nabi Ibrahim ini orang-orang pada kagum. Nabi Ibrahim menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Wa ta'ajjaban nasu, maka menjadi kagum an-nasu manusia, wal malaikatu dan para malaikat min dalika atas korbannya Nabi Ibrahim. Faqala, maka menjawab Nabi Ibrahim alaihi salam, kullu ma taqarrabu bihi laisa bi syai'in indi. Kullu ma, semua perkara, semua hewan ini, 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Laisa bi syai'in indi, bukan dari saya, sedikit pun bukan dari saya. Wallahu law kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Wallahi, demi Allah, law kana li ibnun, kalau saya punya anak laki-laki, la azbahannahu fi sabilillah, sungguh aku akan sembelih dia di jalan Allah. Ini sebelum Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ibrahim pernah menyembelih hewan korban berupa alfushatin 1000 kambing, salasumi'ati baqaratin 300 sapi, mi'atu badanatin 100 unta. Maka orang-orang pada heran, malaikat pun juga kagum. Nabi Ibrahim menjawab, demi Allah, apa yang saya korbankan ini bukan dari saya. Semua ini dari Allah, pemberian Allah. Sungguh, andaikan Allah ngasih saya anak laki-laki pun, pasti akan saya sembelih dia di jalan Allah. Ini kata Nabi Ibrahim, jauh-jauh sebelum punya anak, sebelum lahir Nabi Ismail. Wa taqarrabu bihi ilallahi ta'ala, dan saya akan berkorban dengan anak laki-laki itu kepada Allah. Akan aku korbankan anak laki-laki itu korbankan kepada Allah. Falamma qala Ibrahim alaihi salam hadzal qaul, ketika Nabi Ibrahim telah mengucapkan ucapan ini, yaitu kalau aku punya anak laki-laki pasti aku akan sembelih di jalan Allah, aku korbankan untuk Allah. Madha alaihi zamanun fanasiya hadzal qaul, berlalulah masa demi masa, lalu Nabi Ibrahim lupa atas ucapan ini. Falamma jaa ilal ardil muqaddasah,
sa'ala rabbuhu al-walad fa'ajaballahu du'aahu wa basyarahu bil walad wa waladathu ummuhu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah sampai di bumi Palestina, Baitul Maqdis, lalu kemudian Nabi Ibrahim sa'ala rabbahu al-walad, berdoa minta anak, fa'ajaballahu du'aahu, Allah menerima doanya, wa basyaruhu bil walad wa waladatu ummuh, diberi kabar gembira kamu nanti akan punya anak. Lalu istrinya Nabi Ibrahim melahirkan anak, yaitu Nabi Ismail. Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, ay lamma saluha ayyam siya ma'ahu wa huwa ibnu sab'i sinin. Ketika anak itu telah mencapai umur, yaitu umur sudah bisa berjalan bersama Nabi Ibrahim, wa huwa ibnu sab'i sinin, yaitu sudah umur 7 tahun. Wakila ibnu salas asyra sanah, umur 13 tahun. Wala fadha ma'ahu lil bayan, yakni lamma balagha al-hadd alladhi yaqdiru fihi ala sa'yih, yaitu anak itu sudah sampai pada umur bisa berjalan. Qila lahu fi naumih, maka Nabi Ibrahim diperintah di dalam tidurnya untuk menyempurnakan nazarnya. Ufi binazrika, sempurnakan nazarmu, yaitu ketika dulu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kalau umpama Allah memberi saya anak laki-laki pun, pasti saya akan sembelih, aku korbankan di jalan Allah. Itu sebelum jauh hari sebelum Nabi Ibrahim itu punya anak. Telah korban berapa tadi? Alfusyatin, 1000 kambing, salasumi'ati baqaratin, 300 sapi, mi'atu badanatin, 100 unta. Orang-orang pada kagum, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini belum apa-apa. Kalaupun saya punya anak laki-laki, pasti saya akan sembelih di jalan Allah, akan korbankan untuk Allah. Maka hari berganti hari, tak hari bertambah hari, bulan tambah bulan, tahun tambah tahun, terus Nabi Ibrahim lupa atas ucapannya ini. Ucapan kalau punya anak laki-laki akan dikorbankan di sembelih. Lalu kemudian Nabi Ibrahim setelah sampai di Baitul Maqdis berdoa untuk minta anak, doanya diijabah. Rabbi habli minas sholihin, beri saya anak. Maka fabasyarnahu bi ghulamin halim, dikasih kabar gembira bahwa akan diberi anak. Lalu istrinya melahirkan anak. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, ketika anak ini sudah bisa berjalan, dalam riwayat sudah umur 7 tahun, ada yang mengatakan umur 13 tahun Nabi Ismail ini, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dapat perintah untuk menyempurnakan nadarnya, menyembelih anak. Qala Ibnu Abbas, berkata Al-Imam Ibnu Abbas itu adalah Abdullah bin Abbas, ahli tafsirnya para sahabat. Radhiyallahu anhuma lamma kanat lailatul tarwiyah wa nama, ketika malam tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim tidur. Ra'a fil manami man yaqul, maka dalam tidurnya bermimpi ada orang ngomong, ya Ibrahim ufi binazrika, wa Ibrahim sempurnakan nazarmu. Falamma asbaha akhadha yatarawwa, ketika pagi-pagi bangun tidur Nabi Ibrahim mikir, yatafakkar ahwa minallah minasyaitan, ini mimpi saya ini apakah dari Allah atau dari setan?
Walidha summiya yaumut tarwiyah, maka karena masih ragu di tanggal 8 Zulhijjah itu, hari itu dinamakan hari tarwiyah. Falamma amsaro azaniyan bil manam, ketika masuk malam selanjutnya, yaitu malam tanggal 9 Zulhijjah, asbaha arafa annahu minallah, maka Nabi Ibrahim yakin bahwasanya mimpi itu betul-betul dari Allah. Terulang lagi di hari malam tanggal 9 Zulhijjah, maka arafa annahu minallah, Nabi Ibrahim yakin pagi-pagi hari, asbaha arafa annahu minallah, maka Nabi Ibrahim yakin tahu bahwa memang mimpinya itu dari Allah. Walidha summiya dzalikal yaum yaumu arafah, maka dengan itulah hari atau malam itu, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, dinamakan hari atau malam Arafah. Wasmu dzalikal makan Arafat, dan nama tempat itu dikatakan Arafat, Arafah. Di Mekah itu ada tempat namanya Arafah, tempat wukufnya semua jemaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Summa ra'a fil lailati salisa mithlahu, kemudian di malam yang selanjutnya, yaitu malam 10 Zulhijjah, mimpi lagi, mimpi yang sama. Fahamma binahrihi, maka pagi-pagi hari Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Mengasah pisau, ya di tanggal 10 Zulhijjah, mengasah pisau, kemudian arada ayyadhaba bi Ismail alaihissalam ilan nahar, hendak berangkat membawa Nabi Ismail untuk disembelih. Maka hari itu dikatakan summiya dzalikal yaum yaumun nahar, maka hari itu dinamakan hari nahar, hari pelaksanaan penyembelihan Nabi Ismail, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Maka ketika hendak berangkat, Nabi Ibrahim membawa bersama Nabi Ismail untuk disembelih Nabi Ismail atas perintah Allah. Qala Ibrahim alaihissalam li Hajar, maka Nabi Ibrahim bilang kepada istrinya, yaitu Hajar, albisi waladaki Ismail ahsana siyabah, ahsana siyab, wa istriku, anakmu Ismail pakaikan pakaian yang bagus. Fa inni dzahibun bihi ila dhiyafah. Fa albisni fa inni dzahibun bihi ila dhiyafah. Karena saya akan berangkat ngajak Ismail menuju jamuan makan. Fa albasathu ummuhu, maka Nabi Siti Hajar memakaikan Nabi Ismail dengan pakaian yang bagus. Dahanathu, Siti Hajar memberikan minyak rambut. Rajalat sya'ra ra'si, menyisir rambutnya Nabi Ismail, memberi minyak, menyisirnya. Fahamala Ibrahim alaihissalam hablan wasikina, lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa tali dan pisau. Wa dhahaba ma'ahu ila janibi Mina, lalu berangkat bersama Nabi Ismail menuju arah Mina. Walam yakun iblisu alaihi la'na min yaumin khalaqallahu ta'ala ashghala wala aksara taraddudan minhu fi dhalikal yaum. Maka tidak henti-hentinya iblis ini di hari itu sibuk untuk mondar-mandir, ingin menggagalkan rencana Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Fakana Ismail alaihissalam ya'du amama abih,
Lalu Nabi Ismail berjalan di depan ayahnya. Faja iblis yaqulu li abih. Maka iblis datang bilang kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Ala tara i'tidala qamatih wa husna suratih wa latafata siratih. Tidakkah kamu melihat betapa bagusnya Ismail itu, gantengnya, lembutnya. Faqala Ibrahim, na'am, iya, walakin umirtu bidzalik. Akan tetapi saya diperintah untuk nyembelihnya. Jadi iblis ini bilang, kamu Ibrahim pikirkan sebelum kamu menyembelih anaknya, kata iblis. Itu anak ganteng, anak bagus, lembut. Kok kamu sembelih? Iya memang, anak itu anak yang bagus, yang lembut, yang ganteng. Tapi saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih. Nah, jadi inilah dari sini bisa diambil kesimpulan, kata para ulama, kalau kita hendak menyembelih hewan korban, jangan asal-asalan. Asal korban jangan, tapi pilihlah yang kambing atau sapi atau unta yang bagus, yang gemuk, banyak dagingnya. Maka ketika iblis yang pertama ini gagal, Aiza iblis berputus asa, iblis daripada Nabi Ibrahim, maka iblis datang, ja'a iblis ila Hajar, datang kepada Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Wa qala kaifa bagaimana pendapat kamu? Dzaba Ibrahim bibnika liyadhbaha. Itu loh, Ibrahim telah membawa anak kamu untuk disembelih. Qalat, maka Siti Hajar mengatakan, la tukadzibu alayya hal ra'aita aban yadhbahu ibnah. Maka Siti Hajar bilang, kamu jangan bohong. Masa iya ada seorang ayah akan menyembelih anaknya? Itu kata Hajar. La takdzib, jangan kamu bohong. La takdzib alayya, kamu jangan bohong kepadaku. Hal ra'aita aban yadhbahu ibnah? Apakah kamu memberikan kabar bahwa seorang ayah akan menyembelih anaknya? Faqala li ajli dzalika akhadhal habla wasikin. Justru karena ingin disembelih itulah maka Ibrahim, kata iblis tadi, Ibrahim telah membawa anakmu Ismail sambil bawa tali dan pisau. Qalat li ayyi syai'in yadhbahu. Maka Siti Hajar tanya lagi kepada iblis, kenapa Ibrahim mau menyembelih anaknya, menyembelih Ismail? Qala iblis menjawab, yaz'umu annahu amarahu rabbuhu bidzalik. Kata iblis, itu Ibrahim katanya diperintah Tuhannya untuk nyembelih anaknya. Faqalat, maka Siti Hajar mengatakan, an-nabiyyu la yu'maru bil batil wa ana aqdi li amrihi ruhi fa kaifa bi waladi. Maka Siti Hajar mengatakan, Nabi tidak mungkin disuruh mengerjakan perkara yang batal, perkara yang keliru, perkara yang buruk. Saya ikut Ibrahim aja. Saya serahkan nyawaku kepada perintah Allah untuk mentaati Ibrahim. Saya setuju kalau itu memang perintah Allah. Begitu kata Siti Hajar. Pakai pabi waladi, apalagi dengan mengenai anakku. Saya sudah ikut Ibrahim dan menyerahkan hidupku untuk Ibrahim. Maka kalau memang itu perintah Allah, saya ikut Ibrahim. Falamma aisa min janibiha ja'a ila Ismail. Ketika iblis telah berputus asa dari menggoda
Siti Hajar, maka Siti Hajar datang kepada Nabi Ismail. Faqala, maka iblis mengatakan, innaka tafrahu wa tal'abu ma'a abika. Sesungguhnya kamu selalu bergembira dan bermain bersama ayahmu. Wa ma'abika hablun wa sikinun yuridu tabhakah. Ayahmu membawa tali dan pisau untuk nyembelihmu. Faqala la takdzib alayya lima yadhbahani abi. Kamu jangan bohong kepadaku, kata Nabi Ismail. Masa iya ayahku akan nyembelih aku? Kenapa? Lima yadhbahani abi. Lalu kalau memang iya, kenapa ayah mau nyembelih saya? Qala iblis menjawab, yaz'umu annahu amarahu rabbuhu bidzalik. Katanya dia disuruh Tuhannya untuk nyembelih kamu. Qala Nabi Ismail menjawab, sami'na wa ata'na li amri rabbi. Sami'na, saya mendengar, wa ata'na, dan saya taat, li amri rabbi, kepada perintah Tuhanku. Nabi Ismail pun menjawab, ya kalau memang perintah Allah, saya siap mendengar, siap taat, siap melaksanakan. Falamma arada iblis ayyul kiya kalaman akhar akhada Ismail alaihissalam hajaran minal ardi faramahu bihi. Ketika iblis hendak ngomong lagi, maka Ismail langsung mengambil batu kemudian melempar iblis. Faqafa ainahul yusra, maka menjadi picek matanya iblis yang sebelah kiri. Kayak iblis ini matanya picek. Mata iblis itu picek sebelah kiri karena kena batu yang dilempar oleh Nabi Ismail. Fadhahaba iblis khaiban khasira, maka pergilah iblis meninggalkan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Khaiban dalam keadaan kecewa, khasiran dalam keadaan rugi, karena usahanya sia-sia. Fa'aujaballahu alaina ramyal hijara fi dzalikal mawdi'. Lalu kemudian Allah mewajibkan kepada kita semua umat Islam untuk melempar batu di tempat itu. Tardan li syaitan, karena mengusir setan. Waktidaan bi Ismail ibnul Halil Rahman, dan mengikuti Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim al-Halil. Disitulah disyariatkannya namanya Jamarah. Falamma balagha Mina qala Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim telah sampai ke Mina, tempat di mana Nabi Ibrahim hendak dibaringkan untuk disembelih, Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku benar-benar diperintah oleh Allah untuk nyembelih kamu. Bagaimana pandanganmu, sikapmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka dalam pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk hal tasbiru li amrillah. Apakah kamu akan sabar melaksanakan perintah Allah ini? Hada imtihanun min Ibrahim li waladihi hal yujibuhu bisam'i wa ta'am la. Maka pertanyaan Nabi Ibrahim tadi kepada Nabi Ismail adalah imtihan, ujian kepada anaknya Nabi Ismail, apakah dia siap untuk menerima dan taat atas perintah Allah. Maka ketika ditanya begitu, Nabi Ismail jawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintah Allah, pasti engkau jumpai saya orang yang sabar. Ay'alama umirta bihi minad dzabih, yaitu saya akan sabar atas melaksanakan apa yang kamu diperintah Allah. Umirta bihi minad dzabih, yang kamu diperintah oleh Allah untuk menyembelih.
Falamma sama Ibrahim kalama waladih, ketika Nabi Ibrahim telah mendengar jawaban putranya, arafa annahu istajaballahu du'aahu, maka Nabi Ibrahim yakin Allah telah menerima doanya. Hina da'allahu biqauli rabbi habli minas sholihin, yaitu ketika dulu berdoa minta anak, ya Allah beri saya anak yang saleh. Fahamidallah katsira, maka Nabi Ibrahim memuji-muji Allah dengan pujian yang banyak. Summa qala Ismail, kemudian Nabi Ismail mengatakan bi abi kepada ayahnya, ya abati uzika bi asya, wahai ayahku, saya akan memberikan saran kepadamu wahai ayah dengan beberapa perkara. Antar buta yadi kailan kaila ittoroba faudik, yaitu engkau tali ikat kakiku supaya ikat kedua tanganku supaya saya tidak berontak. Wa anta ja'ala wajhi 'alal ardi, wa anta ja'ala wajhi 'alal ardi, hendaklah hadapkan wajahku ke tanah, kaila tanzuru ila wajhi fatarhamani, agar engkau tidak memandang wajahku sehingga nanti menjadi kasihan lalu tidak jadi nyembelih aku. Waqfuf anni siyabaka kaila yatalattahu 'alaiha syai'un min dami. Tinggikan, singkapkan bajumu supaya tidak berlumuran dengan darahku. Fayangkusu ajri wa tarahu ummi fatahzan, lalu kemudian menjadi berkurang pahalaku dan ummi melihatnya kemudian menjadi sedih. Maka kemudian Nabi Ibrahim menghunus pedangnya, pisaunya, wa asra'a imraraha ala halqi liyakun wa asri imraraha ala halqi. Pesan Nabi Ibrahim, cepatkan jalannya pisau di tenggorokanku, liyakuna ahwan, supaya lebih mudah dan mencepatkan al-maut asyadid, kematianku. Ini pesan Nabi Ibrahim. Makanya kalau hewan disembelih itu diikat. Nah, sudah benar itu, diikat. Kemudian dibaringkan ke kiblat. Nah, ditutup matanya. Ditajamkan pisaunya. Setelah digorokkan pisau di leher Nabi Ismail, ternyata pisaunya tidak bisa memotong. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kambingnya Habil yang ribuan tahun telah dikorbankan sebelumnya, disimpan di surga, diturunkan kembali sebagai tebusan daripada Nabi Ismail. Makanya jadi dari sini juga bisa diambil pelajaran, nazar itu sekiranya mampu. Kalau tidak mampu jangan, karena nazar itu wajib ditunaikan. Maka dari sini kalau hewan itu korbannya nazar, maka yang berkorban tidak boleh makan dagingnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu melaksanakan nazarnya, sehingga nazarnya apa? Nazarnya kalau punya anak laki-laki akan disembelih. Jawaban itu keluar ketika Nabi Ibrahim suatu hari telah mengorbankan alfusyatin 1000 ekor kambing, salah sumi'ati baqaratin 300 ekor sapi,
wa mi'atu badanatin, 100 ekor unta. Maka orang-orang pada bilang, wah banyak kali. Maka Nabi Ismail jawab, oh ini belum apa-apa. Andaikan saya punya anak laki-laki, pasti akan saya sembelih, saya korbankan di jalan Allah. Di saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Lalu kemudian berjalannya masa, hari berganti hari, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun. Nabi Ibrahim lupa ini atas ucapannya ini ingin nyembelih anak. Maka ketika Nabi Ibrahim sampai di Ardul Muqaddasah, di Baitul Maqdis, maka beliau doa minta anak. Inni dhahibun ila Rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri saya anak yang soleh. Ba'du solihin yu'inuni ala da'wati wa ta'at. Yaitu anak yang bagian orang yang soleh yang akan membantu saya dalam dakwah dan ketaatan. Maka diterima doanya Nabi Ibrahim ini, lalu dilahirkanlah anak, dikasihlah anak namanya Ismail dari istri yang bernama Siti Hajar. Maka ketika falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika Nabi Ismail ini sudah besar, bisa berjalan. Dalam riwayat Nabi Ismail umur 7 tahun. Ada yang mengatakan lagi Nabi Ismail sudah umur 13 tahun. Maka Nabi Ibrahim mimpi, ufi binazrika, tunaikan nazarmu, laksanakan, sempurnakan nazarmu. Dan Nabi Ibrahim belum ingat itu. Maka ketika mimpi pertama itu tanggal 8 Zulhijjah, maka karena masih ragu, disitulah dinamakan hari itu hari Tarwiyah. Kemudian malam kedua tanggal 9 Arafah mimpi lagi, ufi binazrika. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa Arafah annahu amrun minallah, yakin tahu bahwasanya mimpinya betul-betul memang mimpi ini dari Allah. Maka hari itu dinamakan hari Arafah. Kemudian malam yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi lagi, sehingga dilaksanakanlah malam yang ketiga paginya itu penyembelihan Nabi Ismail. Maka hari tanggal 3 hari setelah Arafah, 3 hari setelah Tarwiyah, Arafah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dinamakan hari Nahar, hari pelaksanaan penyembelihan Nabi Ismail. Jadi, makanya dari sini diambil pelajaran, kalau kita ini mau nazar yang sekiranya ada kemampuan. Dan itu bagus. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapaknya seluruh para nabi. Maka tidak ada nabi yang lahir yang menjadi nabi setelah itu melainkan semuanya dari anak cucu cicit Nabi Ibrahim. Dari dua putra ini, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail ini adalah anak hasil doa ayahnya. Kalau Nabi Ishak adalah anak hasil pengorbanan ibunya, yaitu melayani tamu yang datang ke rumahnya berupa malaikat, lalu dikasih jamuan berupa ejlin hanid, anak sapi panggang yang anget-anget. Nah, kalau ada tamu datang di rumah kita, maka kita memberikan hidangan-hidangan yang lezat dengan berharap barokahnya tamu yang datang, Allah kasih anak yang soleh-soleh.
tamu yang datang ke rumah kita itu membawa bersamanya tamu itu 70 malaikat. Kita berdoa, ya Allah, dengan berkahnya tamu ini, kabulkan hajat-hajat kami, sembuhkan penyakit kami. Begitu. Dulu di zaman Nabi ada orang buta. Lalu kemudian dia berdoa, bertawassul kepada Allah dengan barokah tamunya. Ya Allah, dengan barokahnya tamu ini sembuhkan mata saya. Maka kemudian dengan izin Allah matanya sembuh. Dengan doa barokahnya tamu. Ya, ini kita ambil pelajaran yang banyak. Boleh? Ini sedikit cerita-cerita tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Alhamdulillah. Kabar Pak Ustadz Abu Khair. Ini baru muncul apa dari tadi Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Jadi ini bagian daripada bincang-bincang yang menyebabkan diri kita itu semakin bertambah kepahaman. Alhamdulillah bagi yang sudah nonton dari tadi. Apakah suaranya jelas Ustadz Abu Khair? Jadi Nabi Ibrahim, kesimpulan dari cerita ini, Nabi Ibrahim sebelum diperintah Allah untuk nyembelih anak, jauh sebelum itu Nabi Ibrahim telah berkorban alfusatin salasu mi'ati baqaratin wa mi'atu badanatin. 1000 ekor kambing, menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Berapa duitnya itu? Wah, gak mampu kita. Kalau kita suruh nyembelih 1 sapi saja masih urunan. Insyaallah. Saking pelitnya, beli seekor kambing pun masih urunan. Nabi Ibrahim ini motong 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Maka ta'ajjaban nasu wal malaikatu bidzalik. Orang-orang pada kagum. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, la syai' kullu dzalika laisa minni. Law anna li ibnan la'adzbahannahu fi sabilillah, kata Nabi Ibrahim. Ini belum apa-apa, kata Nabi Ibrahim. Saya nyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, terus 100 unta, ini belum apa-apa. Inilah yang saya punya. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Kalau umpama lau anna li ibnan, andaikan saya ini punya anak, la adzbahannahu fisabilillah ataqarrabu bihi ilallah. Sungguh aku akan sembelih anak itu di jalan Allah, akan aku jadikan korban untuk mendekatkan diriku kepada Allah. Jadi itu bernazar itu. Waktu itu Nabi Ismail belum ada, belum punya anak Nabi Ibrahim. Jalannya waktu, akhirnya kemudian Allah kasih anak. Maka Allah ingatkan nadarnya ini. Nah, ketika Nabi Ismail umur 7 tahun atau 13 tahun, maka Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk melaksanakan nadarnya tadi, kalau punya anak tidak disembelih. Maka dilaksanakanlah nadar itu, tetapi
Nabi Ibrahim alaihissalam telah lulus dalam ujian, Nabi Ismail telah lulus dalam ujian, istrinya pun lulus dalam ujian. Kenapa mereka semua lulus dalam ujian? Karena mereka itu orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah, beriman kepada Allah, maka siap melaksanakan perintah. Akhirnya apa-apa kalau dikorbankan untuk Allah bukan habis, justru tambah barokah. Anaknya nggak mati, tak jadi disembelih, justru jadi nabi, melahirkan cucu-cucu nabi-nabi, diantaranya Nabi Muhammad SAW adalah cucu dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Jadi kalau melaksanakan perintah itu jangan ragu. Perintah Allah pasti mendatangkan kebaikan, datangkan barokah. Maka melaksanakan perintah sholat dengan penuh sungguh-sungguh, melaksanakan perintah puasa dengan penuh sungguh-sungguh. Di perintah itu dikerjakan dengan disempurnakan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini kalau mengerjakan perintah itu bukan sekedar mengerjakan, fa'atammahul. Perintah itu dikerjakan dengan sempurna. Sampai di sini insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.